Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu saat kami menjalani hidup kami. Tuhan, ada begitu banyak hal yang sudah kami lalui. Ajarlah kami agar tetap setia menjalaninya sekalipun itu bukan perkara yang mudah bagi kami. Tuhan, kami sungguh rindu menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersuka cita, menerima dan menjalani hidup kami. Kami ingin terus belajar untuk tetap bersuka cita di dalam pengharapan di tengah pergumulan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan menuntun kami supaya hati kami senantiasa dipenuhi rasa sukacita. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus.
Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kami dapat memulai hari ini lagi dan akan melanjutkan aktivitas kami dalam belajar. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami untuk dapat memahami sabda Tuhan dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kami dambakan, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita menyimak bersama Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan
Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah, sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur, mengucap syukur, berterima kasih, menaikkan doa syukur, biasanya itu dinaikkan dalam situasi kita memperoleh hal-hal yang positif. Misalnya saja kita berhasil naik kelas atau mendapatkan kemenangan dalam suatu pertandingan, atau kita mengalami kesembuhan, dan itu biasanya hal-hal positif yang kita dapatkan. Sebaliknya, ratapan itu atau keluhan biasanya akan kita alami atau kita ucapkan atau kita ekspresikan apabila kita mengalami situasi yang negatif. Misalnya mengalami kemalangan, mengalami kecelakaan, mengalami penyakit atau sakit, masuk rumah sakit, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saudara-saudara dalam renungan kita hari ini adalah, apakah kita bisa bersyukur di dalam keadaan yang buruk? Mungkinkah kita bersyukur di tengah kemalangan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, khususnya teman-teman yang remaja, kita akan lebih cepat protes pada Tuhan dan lebih cepat kita kecewa kepada Tuhan apabila kita sedang mengalami situasi yang tidak baik dalam hidup kita. Padahal tuh kalau pada lagi baik-baik aja, kadang-kadang lupa tuh sama Tuhan. Tapi dalam situasi yang buruk, masalah, baru ingat Tuhan. Tuhan kok kayak gini sih? Padahal kalau dalam kondisi baik-baik aja kadang-kadang lupa tuh dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan ini hal yang bisa dialami oleh banyak remaja. Ketika ada masalah dalam keluarga, ketika ada masalah dengan teman sekelas, ketika doa dan harapan kita nggak kunjung dikabulkan oleh Tuhan, ini kan situasi negatif. Lagi-lagi pertanyaannya, bisa nggak kita bersyukur dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik kalau situasinya kayak begitu? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab ini kita menemukan di dalamnya Nabi Yesaya. Kalau kita lihat tadi pada ayat yang pertama, pada pasal 25, Yesaya menaikkan ucapan syukur, teman-teman. Dia memuji Tuhan. Apakah situasinya sedang baik-baik saja? Oh, tidak. Dia mengucap syukur pada saat situasi sedang tidak baik-baik saja. Kalau teman-teman mengetahui konteks dari bacaan Alkitab ini, sebenarnya pada saat itu Nabi Yesaya bersama dengan kerajaan Yehuda sedang dalam kondisi situasi kemalangan, musibah, yaitu kerajaan Yehuda, kerajaan mereka, tempat Yesaya tinggal, ditaklukkan oleh Babel, dihancurkan oleh Babel. Mereka dibuang dari situ, dibawa sebagian besar ke Babel, dan sebagian lagi ditinggalkan, tapi semua sudah hancur, tinggal puing-puing. Saudara-saudara, itu situasinya. Nah, kok bisa dalam situasi seperti itu Yesaya bersyukur, bahkan bersorak-sorai, bahkan kemudian juga mengajak umat Tuhan untuk bersyukur? Aneh kan? Masa dalam situasi begitu kita diajak untuk bersyukur? Agak sulit dipahami. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat dari bacaan kita kan bisa mengerti kenapa kok Yesaya bisa bersyukur. Alasan yang membuat Yesaya masih bisa bersyukur dari tengah kemalangannya ada 3 yang saya catat di sini. Yang pertama adalah karena Tuhan berjanji menolong mereka dari tangan penindas. Tuhan berjanji akan membalas semua orang-orang jahat yang membuat mereka menderita. Tuhan berjanji bahwa bangsa-bangsa kuat di sekitar mereka yang menertawakan mereka itu, Tuhan akan buat mereka tertunduk dan mereka akan mengaku bahwa Allah Israel itu luar biasa. Jadi teman-teman, kita belajar bahwa
Allah itu adalah kasih. Dia mau menolong umat, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Dia juga adil terhadap para penindas. Dua sifat Allah ini ada dalam satu kisah ini. Saudara-saudara, itu alasan pertama kenapa Yesaya mengajak, mari kita tetap bersyukur karena Tuhan berjanji akan menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara, karena alasan Yesaya mengajak bersyukur karena Tuhan itu memang selalu peduli pada semua orang yang bergumul. Yesaya menegaskan bahwa dalam bacaan kita tadi, Tuhan adalah tempat pengungsian atau tempat perlindungan bagi orang yang lemah, bagi orang yang ditindas, bagi orang yang miskin, perlindungan bagi orang yang diterpa angin ribut, perlindungan perteduhan bagi orang yang terpapar sinar terik, dan mereka yang ditindas oleh orang sombong, dia adalah pertolongan, sumber pertolongan. Jadi alasan yang kedua adalah karena memang Tuhan selalu peduli pada orang yang bergumul. Alasan ucapan syukur. Yang ketiga adalah karena Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan Sion. Sion itu di mana sih? Sion itu adalah pegunungan yang ada di ibu kotanya Yehuda, Yerusalem. Jadi seringkali untuk menyebut Yerusalem itu disebutkan Sion sebagai simbol. Nah, Tuhan berjanji bahwa keadaan Sion, keadaan gunung Tuhan atau kota Tuhan itu akan dipulihkan, dan itu akan menjadi pemulihan yang membuat mereka bersuka cita. Tidak akan ada lagi tangisan, orang akan dijauhkan dari rasa malu karena sudah dikalahkan, maut akan ditiadakan, dan seterusnya. Dan itu akan berlaku bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga dari Gunung Sion untuk semua bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, disinilah kita belajar kenapa Yesaya bisa bersyukur di tengah-tengah situasi yang buruk. Karena janji Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang akan memulihkan, karena memang Dia selalu menolong orang yang lemah. Sebagai pelajar, teman-teman, saya juga pernah menjadi pelajar, ada beragam masalah kita, saudara-saudara. Ada beragam pergumulan kita sebagai pelajar. Tapi khususnya teman-teman saat ini dalam kondisi pandemi ini, permasalahannya lebih kompleks lagi. Katakanlah teman-teman sekarang harus belajar jarak jauh. Dari segi fisik ya teman-teman, kita harus duduk di depan laptop. Kalau kita belajarnya lewat Zoom misalnya, di depan laptop dalam waktu yang cukup lama, mata kita mungkin akan menjadi perih, pinggang kita jadi sakit karena terlalu lama duduk, atau kemudian karena kurang pergerakan, sehingga kemudian aliran darah kita menjadi kurang lancar, kita jadi gampang kesemutan, atau mungkin karena kita di rumah aja lalu kemudian kita nggak disiplin ya, nggak ada yang ngawasin, lalu kemudian kita jadi makan sambil belajar terus-menerus, wah akhirnya jadi gemuk begitu ya. Nah bisa jadi saudara-saudara, itu dampak-dampak yang kita alami. Dari segi fisik kita mengalami tekanan pada saat ini. Bagaimana dari segi kejiwaan? Jiwa kita juga mengalami tekanan sebagai pelajar. Mungkin kita sudah kangen jumpa langsung dengan guru, dengan teman, dengan gereja barangkali yang kita sudah lama tidak datang ibadah di sana. Kita mengalami tekanan, kecewa dengan situasi ini, kita kangen sekali dan jenuh di rumah. Kita mengalami tekanan secara kejiwaan. Bahkan masalah lain yang mungkin menjadi musuh banyak pelajar adalah karena tidak rutin ke sekolah ataupun belajarnya jadi agak berbeda, disiplin bisa jadi menurun. Lagi nge-zoom belajar gitu ya, dia pakai videonya dimatiin, audionya dia matiin, dia kerjain yang lain. Disiplinnya berkurang, kemalasan jadi semakin tinggi pada masa-masa seperti ini. Karena pengawasan juga menjadi semakin berkurang. Saudara-saudara, banyak pergumulan kita saat ini dalam kondisi ini. Dan situasi ini bisa kita katakan ini musibah bagi kita, para pelajar. Belum lagi kalau masalah-masalah ada di rumah kita, di keluarga kita. Ada yang keluarganya lagi broken home, ada keluarganya lagi kedukaan karena salah satu anggota keluarga meninggal, ada karena masalah ekonomi keluarga, dan lain-lain segalanya yang kita bisa sebutkan. Saudara-saudara, sejumlah situasi buruk itu bagaikan penindas, bagaikan Babel untuk Yehuda. Bagi kita juga itu adalah penindas. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, dalam situasi buruk seperti saat ini, mampukah kita tetap bersyukur? Karena Tuhan sebenarnya menginginkan kita untuk selalu bersyukur. Mampukah kita untuk bersyukur? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan peduli dengan keadaan kita. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau memulihkan keadaan pandemi ini bahkan. Tuhan berjanji. Saudara-saudara, ini yang harus menjadi iman kita. Mungkin situasinya sulit saat ini, tapi janji Tuhan, Dia akan menolong kita, Dia akan memulihkan kita, Dia akan memperbaiki segala satunya. Tapi tunggu waktu Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Dia begitu mengasihi kita di dalam segala pergumulan kita. Itulah alasan kenapa kita tetaplah bersyukur dalam situasi seperti ini. Mungkin sulit untuk melakukan itu, saudara-saudara. Dalam situasi yang sulit,
ini kita bersyukur itu tidak mudah. Kenapa? Karena pikiran kita merasa ini nggak sesuai dengan rencana gua nih. Hati kita merasa tidak nyaman. Jadi kombinasi pikiran yang merasa ini tidak sesuai dengan pikiran, perasaan yang terganggu, kombinasi itu membuat kita mengeluarkan ekspresi-ekspresi negatif. Membuat banyak sekali ekspresi negatif yang keluar, baik dalam lingkungan kita ataupun lewat media sosial kita. Nah, saudara-saudara, memang tidak mudah. Agar bisa bersyukur di tengah-tengah situasi yang buruk, hal yang pertama dapat kita lakukan adalah situasi buruk, segera arahkan pikiran dan hati kita kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang pertama harus kita hubungi saat kita susah, saat kita marah. Yang pertama kita hubungi harus Roh Kudus. Jangan hubungi emosimu. Karena ketika kita memilih untuk menghubungi emosi, maka mode emosi akan aktif pada diri kita dan seringkali tindakan-tindakan, perkataan-perkataan kita fatal. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi buruk, yang kita hubungi pertama adalah Tuhan, maka Roh Kudus akan mengendalikan situasi, memberikan pertolongan bagi kita sehingga kita tidak menjadi fatal. Jadi yang pertama adalah hubungi Roh Kudus di dalam doamu. Yang kedua, agar kita bisa tetap dalam situasi buruk tetap bisa bersyukur, apapun masalahnya, kenakanlah kacamata iman, saudara-saudara. Karena dalam kondisi buruk, entah bagaimana, kemudian mata iman kita menjadi sulit untuk melihat. Mata biasa kita menjadi sulit melihat apa maksud di balik semua ini. Kita menjadi sulit untuk memahami mengapa ini terjadi. Dan karena kita menjadi kabur untuk melihat peran Tuhan dalam situasi seperti ini, kita menjadi sesat pikir, sesat kata, karena pandangan kita menjadi sulit. Karena itu dalam situasi yang buruk kita harus menggunakan kacamata iman yang membantu kita untuk melihat, memfokuskan bahwa di dalam segala masalah pasti ada rencana baik Tuhan di sana. Di dalam segala masalah pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan. Tuhan sedang ingin menempa saya. Tuhan ingin sedang membaharui saya. Bahkan Tuhan ingin membaharui dunia. Kacamata iman membuat kita menjadi lebih jelas melihat dan bahkan menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Saudara-saudara, mengeluh, meratap, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain tidak akan menolong kita. Hal itu hanya menambah penderitaan kita. Hal itu akan membuat situasi lebih buruk, memicu penyakit bagi kita. Percayalah saudara-saudara, yang lebih baik adalah mengucap syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Ada kuasa di balik tetap mengajak diri untuk bersukacita. Kuasa itu datangnya dari Roh Kudus, dan karena kuasa itu dari Roh Kudus, maka kuasa itu akan memberkati kita, membuat hidup kita menjadi lebih lega, lebih baik, dan bahkan kita akan melihat rencana-rencana indah di balik semua masalah yang kita alami. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Saudara-saudara, saat ini marilah kita bersama-sama berdoa syafaat secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memohon supaya kami mempunyai hati yang selalu bersyukur atas apapun yang kami alami dan terima. Kami mohon. Sekalipun kami mempunyai banyak kekhawatiran, berikanlah kami anugerah pengharapan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak terpuruk dengan persoalan dan pergumulan kami. Kami mohon. Saat ujian kesabaran datang menyapa hidup kami, dan kami lebih sering mencari jalan pintas untuk menemukan jalan keluar, kami mohon. Ya Allah, mampukanlah kami agar kami juga peduli dan terus berdoa untuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Kami mohon. Kami berdoa untuk mereka yang kelaparan, kurang gizi, dan berada di daerah konflik. Kiranya Tuhan mengutus orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan-Mu, dan kami pun juga tergerak untuk segera menolong mereka. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Allah memberikan anugerah kehidupan bagi kita. Jalan yang kita lalui tidak selalu mudah dan lancar.
Dia akan selalu menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita, baik dalam keadaan duka maupun keadaan suka. Tetaplah bersukacita dan berpengharapan kepada Kristus atas apapun yang menjadi pergumulan saudara. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan memberkati kita semua.